bahwa Siti Khadijah radhiyallahu anha sejak kecil sampai hingga masa dewasanya, hingga sampai beliau berkawin dan akhirnya beliau masuk agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bi bi'asati akral nabiyyin wa a'zama al-mudin sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil muqaddas mahmud syafa'at al-uzma wa qardil mawmud unsur al-fadail al-mashhud wa karim ummahat wal aba wal julud nukhbatil alam wa sayyid waladi adam man intaqala fi ghrar al-karimati nuruhu wa adaqan min ladwa bi'asatu wa dhuhuruhu wa ta'ala syamsul hidayah wal arfan min filati suhbati ala al-aqwan wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat kamil as-sama'il was-sifat din nurul amim wal qadr al-azim was-suratul mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia-muliakan para rombongan Maulid Al-Habsyi yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah Allah mengumpulkan kita di majelis Rasul, dibacakan Maulid Rasul. Mudah-mudahan Allah tambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita mendapat syafaat beliau dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan beliau dan para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk meminum air daripada telaga Kausar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebahagian daripada mengambil Siti Khadijah radhiyallahu anha, ketahuilah bahwasanya Allah memuliakan Siti Khadijah radhiyallahu anha dunia dan akhirat. Di dunia, Siti Khadijah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nasab yang bersambung dengan nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Dari nasab inilah bersambung dengannya nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kakek beliau yang bernama Qusay, dan ibu beliau Fatimah binti Zaidah binti Asim bin Amir bin Luay bin Ghalib. Ini pun bersambung dengan nasab ayahnya. Jadi mama dan ibu dan bapaknya Siti Khadijah itu pun satu nasab, di Ghalib, di Luay bin Ghalib. Rasulullah pun di nasab tersebut. Makanya orang-orang Quraisy mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata tetua-tetua orang Quraisy padahal waktu itu masa jahiliyah? Alhamdulillahilladzi ja'alana min bani Ibrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kata orang-orang Quraisy pada waktu itu. Mereka pun mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadikan nasab mereka adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pun Siti Khadijah demikian pula, nasab beliau pun sampai ke atas kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemuliaan lainnya yang dimiliki oleh Siti Khadijah, bahwa Siti Khadijah radhiyallahu anha sejak kecil sampai hingga masa dewasanya, hingga sampai beliau berkawin dan akhirnya beliau masuk agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Sejak zaman jahiliyah, Siti Khadijah tidak pernah menyembah berhala sekali dua pun. Ini kemuliaan yang luar biasa. Walaupun Siti Khadijah hidup di lingkungan orang-orang menyembah berhala, hidup di lingkungan orang-orang yang syirik kepada Allah, hidup di lingkungan orang-orang yang sebenarnya mereka tahu Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, tetapi mereka tidak mau untuk menyembah dan bakti kepada Allah.
di sekeliling Siti Khadijah orang seperti itu. Namun Siti Khadijah dipelihara oleh Allah, dia tidak pernah menyembah berhala sekalipun dalam hidupnya. Makanya Siti Khadijah diberi gelar As-Sayyidatul Tahirah. Dan Siti Khadijah radhiyallahu anha dimuliakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak masa kecilnya Siti Khadijah belajar ilmu agama. Kitab apa yang dipelajari oleh Siti Khadijah? Yaitu kitab Taurat, Zabur, serta kitab Injil yang asli. Siapa nama melajarinya? Melajarinya adalah Waraqah bin Naufal, yang Waraqah tersebut orangnya peranahnya bersepupu lawan Siti Khadijah. Jadi Waraqah bin Naufal ketika itu adalah seorang ulama besar yang menguasai daripada kitab Taurat, Zabur dan Injil yang asli. Itulah yang dipelajari oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga tertanamlah di dalam hati Siti Khadijah atas pelajaran tersebut di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Injil yang asli. Di dalam situ ada bab yang membicarakan khusus tentang keberadaan Nabi akhir zaman, karamah Nabi akhir karamah atau mukjizat serta kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tertera di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Karancakan mendengar, karancakan belajar, akhirnya timbullah di dalam hati Siti Khadijah ada perasaan kagum kepada Nabi akhir zaman. Sehingga di dalam hati Siti Khadijah pernah terbersit yang hal tersebut disampaikannya kepada gurunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Wahai guru, kapankah Nabi akhir zaman itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Pun menjawablah Waraqah bin Naufal, wahai anakku, aku pun belum tahu persis kapan diutusnya Nabi akhir zaman tersebut. Apa ujar Siti Khadijah? Wahai paman, seandainya Nabi akhir zaman itu bertemu lawan ulun, kalau orang yang lebih muda daripada ulun, maka insya Allah akan ulun angkat menjadi adik. Kalau lebih tua daripada ulun, akan diangkat menjadi kakak. Kalau lebih tua lagi, mungkin akan diangkat menjadi orang tua ulun, jadi abah angkat. Amunnya binasa papantaran, mudahan jadi laki ulun. Kabul kehendak Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga pada suatu masa Siti Khadijah mendengar daripada pengkabaran sudah tersebar ke sana kemari, ada seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Amin. Dia tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dan kepribadian Muhammad Al-Amin sudah tersebar ke seluruh penjuru kota Mekah, bahkan jazirah Arab. Apa akhlaknya Rasulullah sudah terkenal ketika itu, hingga sampailah ke telinga Siti Khadijah. Diperhatikan oleh Siti Khadijah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicatat di sini akhlak tersebut, dibandingkan sini dengan apa yang ada tertera di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil, maka ada berbeda dari apa yang tersebut di dalam kitab Zabur, Taurat dan Injil yang asli. Cuma tinggal satu aja lagi, apa yang belum diketahui oleh Siti Khadijah tentang akhlak dan perilakunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Cuma satu, yang mana? Kayak apa keadaan Nabi, perjalanan hidup Siti ketika berdagang ke negeri Sasa. Juga disebutkan di dalam Taurat, Zabur dan Injil bahwa Nabi akhir zaman bakalan berdagang ke negeri Sam. Begini cara Nabi menghadapi perdagangan. Begini cara Nabi menghadapi orang-orang yang belum dikenal. Begini menghadapi orang-orang yang baik kepada Nabi dan orang yang tidak baik kepada Nabi saat itu. Tinggal itu aja lagi. Kenapa? Karena belum dijalani. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illa
Kemudian daripada itu, maka Siti Khadijah pun menjalin kerjasama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah Al-Amin pada ketika itu, yang beliau bukan menjabat sebagai Rasul, namun ketika itu jabatan Rasulullah Nabi Muhammad ketika itu hanya sebagai Nabi. Dan Siti Khadijah pun mengutus daripada anak-anak buahnya yang bernama Maisarah. Maisarah ini adalah seorang laki-laki yang sangat dipercaya oleh Siti Khadijah. Ujar Siti Khadijah, "Wahai Maisarah, selama dalam perjalanan engkau ke negeri Sam berdagang dengan Muhammad Al-Amin, engkau hanya memperhatikan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Jangan sekali-kali kau umpan campur dengan keberadaan perdagangan daripada Muhammad Al-Amin. Engkau aku tugaskan hanya memperhatikan dan mengingat apa yang terjadi dengan kalian dalam perjalanan dari negeri Sam dari kota Mekah ke negeri Sam." Akhir kalimat, sampailah Nabi ke negeri Sam dalam perjalanan ke negeri Sam serta pulangnya, banyaklah hal-hal yang dijalani, banyaklah pengalaman-pengalaman yang ditemui, yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Maisarah, dan hal itu diceritakanlah kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Segala sesuatu yang dihadapi oleh mereka berdua dalam perjalanan ke negeri Sam serta pulangnya serta waktu berdagang diceritakan sedetail mungkin kepada Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah pun membandingkan hal tersebut dengan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil yang asli, maka tidak ada perbedaan sedikit pun. Maka yakinlah Siti Khadijah bahwasanya Muhammad Al-Amin adalah calon daripada Nabi dan Rasul akhir zaman. Maka sehingga itu Siti Khadijah radhiyallahu anha tidak ragu-ragu lagi untuk melamar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahar itu melamar bibiniannya, tapi yang memberi jujuran tetap lalakiannya dua. Nah, itu bahar itu, maka banyak aja jujurannya tak. Masya Allah.
Nah, kemudian setelah itu berkawinlah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah berumur 40 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berumur 25 tahun. 15 tahun kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga di umur 55 tahun Siti Khadijah radhiyallahu anha menjadi muslim yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga wafat beliau umur 63 tahun. Seluruh bakti kehidupan Siti Khadijah setelah berkawin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahir dan batin, harta benda serta pikiran beliau dicurahkan untuk kebahagiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik sebelum menjadi rasul apalagi sesudah diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a fi qalbi mahabbah li sayyidatina Khadijah al-Kubra fa ana uhibbu man yuhibbuha." Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah meletakkan ke dalam hatiku cinta kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha dan aku akan mencintai kepada orang yang cinta kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan dengan dibacakan manaqib tersebut Allah tambahkan kecintaan kita kepada ibu orang yang beriman, yaitu ibu kita sekalian Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dengan cinta kita kepada Siti Khadijah akan mencapai cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.